Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berhadapan dengan Dong Hu. Lalu Dong Hu menyadari bahwa akan ada bala bantuan yang sepertinya itu adalah orang-orang dari aliansi Dosian, sehingga Dong Hu pada akhirnya memutuskan untuk bergegas pergi. Faktanya jika melihat dari kekuatan Dong Hu sesungguhnya jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Akan tetapi pada saat pertempuran sebelumnya Dong Hu benar-benar dikejutkan dengan teknik yang tidak diketahui yang dikeluarkan oleh Xiao Yan, terlebih lagi dengan bertambahnya orang-orang dari aliansi Dosian yang datang membantu, dan meskipun mereka bertempur sepertinya Dong Hu benar-benar akan kesulitan untuk menghadapi orang-orang dari aliansi Dosian. Pada akhirnya Dong Hu pun segera melambaikan tangannya dan memimpin pasukan untuk bergegas pergi. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini tidak mengambil tindakan melihat Dong Hu yang pergi. Xiao Yan berpikir bahwa tujuannya kali ini adalah untuk menyelamatkan Bai Ling dan menemukan harta karun. Oleh karena itu yang pada saat ini menjadi fokus utama Xiao Yan adalah Bai Ling beserta dengan orang-orang lainnya. Xiao Yan pun menatap ke arah Bai Ling yang pada saat ini terlihat masih lemah. Sementara itu orang-orang di belakang Bai Ling pada saat ini menyaksikan kepergian dari sosok Dong Hu, tidak peduli apapun yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Dong Hu, pada akhirnya Dong Hu benar-benar pergi setelah berhadapan dengan sosok yang mulia surga ke-9, secara alami penampilan yang ditunjukkan oleh Dong Hu benar-benar sangat memalukan di hadapan mereka. Pada akhirnya orang-orang dari aliansi Dosian pada saat ini segera kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kekaguman. Dalam situasi sebelumnya orang-orang dari aliansi Dosian benar-benar telah mengalami kerugian. Tidak ada yang mengira bahwa aliansi Dosian benar-benar akan bisa bertahan dengan perlindungan dari Yang Mulia Surga ke-9. Semua orang pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini tampaknya nama Xiao Yan sudah mulai tertanam di hati orang-orang aliansi Dosian. Mereka berpikir tampaknya Yang Mulia Surga ke-9 yang baru ini tidaklah sederhana. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya suara gemuruh yang jauh segera mulai mendekat. Hanya dalam beberapa menit pegunungan di puncak kembali dipenuhi dengan banyak orang dan orang-orang ini adalah orang-orang dari aliansi Dosian. Pemimpin dari kelompok ini adalah seorang wanita dengan tubuh yang terlihat tinggi. Sosoknya mengenakan baju besi berwarna merah yang indah dengan rambut yang terurai. Wajahnya benar-benar sangat terlihat cantik tapi pada saat ini kecemasan juga terpancar di wajahnya. Mata semua orang yang baru saja datang pada saat ini segera tertuju kepada Bai Ling dan yang lainnya yang berada di lembah. Pemimpin mereka pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling apakah Yang Mulia Bai Ling dan yang lainnya baik-baik saja. Bai Ling pun menghela nafas dan pada saat ini mulai berbicara dengan serius kepada pemimpin tersebut. Sosoknya berkata bahwa pada saat ini sudah tidak ada lagi permasalahan. Yang Mulia Xiao Feng telah datang untuk membantu mereka dan pada akhirnya berhasil mengusir orang-orang tersebut. Yang Mulia Xiao Feng juga telah membunuh pemimpin dari tim Lautan Langit. Orang-orang dari alam 10.000 iblis juga telah diusir oleh Yang Mulia Xiao Feng dan mereka semua pada saat ini baik-baik saja. Begitu mendengar apa yang diucapkan oleh Yang Mulia Bai Ling pada saat ini sosok pemimpin wanita itu pun seketika menoleh ke arah Xiao Yan. Pada saat ini dirinya terkejut melihat sosok Xiao Yan dengan 100 pasukan yang berada di belakangnya. Sosok wanita ini pun seketika menangkupkan tinjunya dan segera tersenyum ke arah Xiao Yan. Dengan sedikit ragu-ragu dirinya pada akhirnya segera berkata ternyata Yang Mulia Xiao Feng telah datang terlebih dahulu. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin memohon maaf karena dirinya benar-benar sudah terlambat dan dirinya menyesal. Sementara itu di sisi lain pada saat ini orang-orang di belakang Bai Ling semuanya seketika menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Mereka semua bersorak mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Surga ke-9 Xiao Feng. Suara terima kasih ini benar-benar terus bergema diikuti dengan pujian yang luar biasa untuk Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum tipis menanggapi banyak pujian yang dilontarkan untuk Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini pemimpin wanita kembali menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan memperkenalkan diri.
Sosoknya berkata bahwa dirinya yang bernama Xiao Ling pada saat ini mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan pun segera menoleh kembali ke arah wanita yang bernama Xiao Ling dan Xiao Yan pada saat ini sedikit terpesona dengan kecantikannya. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tinjunya sebagai balasan kepada Xiao Ling. Xiao Yan sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera berkata bahwa jika Xiao Ling datang lebih awal maka mereka sepertinya akan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih dengan memusnahkan semua beban itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Xiao Ling hanya bisa tersenyum dan mengangguk kepalanya sementara itu Xiao Yan pada saat ini memperhatikan sosok Xiao Ling. Xiao Yan berpikir bahwa sosok Xiao Ling ini cukup kuat dan Xiao Yan berpikir bahwa identitas dari Xiao Ling ini mungkin tidak sederhana. Hal itu dikarenakan tatapan Bai Ling sebelumnya kepada Xiao Ling benar-benar berbeda dan Bai Ling dipenuhi dengan rasa hormat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Ling kembali mulai berbicara ke arah Xiao Yan. Xiao Ling berkata bahwa dirinya telah mendengar mengenai rumor dari Yang Mulia Xiao Feng sejak lama. Yang Mulia Xiao Feng benar-benar berani datang untuk membantu dengan hanya lebih dari 100 orang di belakangnya. Keberanian seperti ini mungkin sangat jarang terjadi di aliansi Dosian dan Xiao Ling pada saat ini benar-benar mengaguminya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini sedikit tersipu sebelum akhirnya berkata bahwa itu hanyalah sebuah keberuntungan. Xiao Feng juga hanya menggunakan beberapa trik dan jika tidak sepertinya akan sangat sulit untuk berhadapan dengan mereka. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Ling hanya tersenyum tetapi meskipun begitu Xiao Ling menyadari bahwa Xiao Yan ini tidaklah sederhana. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbahasa basi busuk Bai Ling pada saat ini mulai berbicara. Dengan wajah serius Bai Ling berkata kepada Xiao Feng bahwa sebaiknya pada saat ini mereka melakukan evakuasi terlebih dahulu. Dirinya khawatir orang-orang dari 10.000 iblis ini tidak akan melepaskan orang-orang aliansi Dosian. Dengan begitu maka sepertinya tidak akan aman bagi mereka jika mereka masih tetap berada di sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini melihat ke sekeliling. Xiao Yan merenung sejenak dan Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini orang-orang dari aliansi Dosian jumlahnya telah bertambah. Dengan pasukan yang dimiliki oleh Bai Ling dan Xiao Ling pada saat ini setidaknya ada 2.000 lebih orang-orang dari aliansi Dosian. Dengan begitu maka mereka pada saat ini tidak perlu lagi khawatir jika orang-orang dari alam 10.000 iblis mendekat. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan juga pada saat ini masih memikirkan mengenai sumber energi berkilau 6 warna. Dengan jumlah orang yang sangat banyak tentu saja orang-orang di pihak Xiao Yan pada saat ini akan mendapatkan sedikit keuntungan. Selain itu pada saat ini keberadaan dari sumber energi berkilau 6 warna juga masih belum diketahui. Jika begitu permasalahannya sepertinya dengan banyak orang di sini akan mudah bagi mereka untuk bisa mencari keberadaan sumber energi tersebut. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan setelah memikirkan hal ini Xiao Yan segera mulai kembali berbicara ke arah Bai Ling. Xiao Yan berkata jika pada saat ini Yang Mulia Bai Ling mengusulkan bagi mereka untuk pergi dari sini, Xiao Feng berpikir sepertinya mereka harus bertahan di tempat ini apapun yang terjadi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan Bai Ling pada saat ini sedikit terkejut tetapi Bai Ling masih terus berusaha untuk membujuk Xiao Yan. Bai Ling berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa tinggal terlalu lama di tempat ini. Orang-orang dari Istana 10.000 Iblis dan Aliansi Dosian sudah mengalami perseteruan berdarah pada saat sebelumnya kali ini mereka telah dikalahkan dan tentu saja mereka akan melakukan pembalasan dendam. Bai Ling khawatir mereka akan mencari bala bantuan dan datang kembali dengan jumlah orang yang lebih kuat. Selain itu sejauh yang dirinya tahu mereka juga memiliki gadis beracun di Istana 10.000 Iblis. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi tetapi dirinya sangat menakutkan karena dirinya menggunakan racun. Wanita itu dijuluki peri racun dan dirinya benar-benar sangat mengerikan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun terkejut dan tanpa sadar bergumam apakah itu peri racun. Bai Ling mengangguk sebelum akhirnya Bai Ling pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiao Yan. Bai Ling berkata bahwa peri racun atau racun abadi ini tidak terlalu kuat.
tetapi dirinya benar-benar bisa menguasai racun dan bisa mengeluarkan kabut yang akan bisa terus-menerus meletus di dalam pertempuran. Jika mereka terlibat dalam pertempuran skala besar, racun ini benar-benar akan sangat sulit untuk diatasi dan akan berimbas pada semua orang. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Xiao Yan mendengar nama peri racun yang merupakan seorang wanita. Xiao Yan pada akhirnya memiliki firasat di dalam hatinya mengenai sosok tersebut. Xiao Yan mau tidak mau segera teringat sosok dokter peri kecil yang berada di benua Douqi. Xiao Yan pun tanpa sadar berpikir mungkinkah gadis beracun ini adalah dokter peri kecil, tetapi hal itu tidak mungkin dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus menganalisa mengenai hal ini di dalam hatinya. Xiao Yan pun terdiam untuk beberapa saat sebelum akhirnya Xiao Yan segera menggelengkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus pada tujuan sebelumnya dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara kepada Bai Ling. Xiao Yan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu ada sumber energi berkilau 6 warna di area dekat sini. Jika semuanya seperti yang dipikirkan oleh Xiao Feng, maka pada saat ini akan ada banyak kekuatan yang mengincar hal tersebut. Xiao Feng juga khawatir tampaknya orang-orang dari 10.000 iblis juga mengincar sumber energi berkilau 6 warna ini. Bai Ling pun seketika sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Barulah kemudian dirinya mengerti mengapa Xiao Yan bersikeras untuk mereka tetap tinggal di area ini. Bagaimanapun ini adalah salah satu keajaiban, ini adalah sumber daya di antara keajaiban yang semua orang inginkan dan semua orang rela bersaing untuk hal tersebut. Bai Ling pada akhirnya merenung memikirkan apa yang baru saja diucapkan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah Bai Ling dan orang-orang di belakangnya. Xiao Yan mengerti mengapa Bai Ling khawatir karena pada saat pertempuran sebelumnya, baik Bai Ling maupun orang-orang yang mengikutinya benar-benar telah menderita kelelahan. Tingkat konsumsi energi yang mereka keluarkan benar-benar sangat luar biasa dan mereka semua benar-benar harus beristirahat. Pada akhirnya Xiao Yan berkata kepada Bai Ling, bagaimana jika Yang Mulia Bai Ling memimpin pasukannya untuk beristirahat terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal tersebut biarkan mereka untuk mengetahui situasi dan menyelidiki apakah berita tersebut memang benar. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Bai Ling pada saat ini kembali tertegun dan masih merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya Bai Ling tampaknya telah membuat sebuah keputusan. Bai Ling segera berkata kepada Xiao Yan bahwa karena Yang Mulia Xiao Feng datang untuk membantu mereka semua, karena Yang Mulia Xiao Feng benar-benar datang meskipun tahu resikonya sangat berbahaya, maka Bai Ling pada saat ini tidak akan takut dan jika permasalahannya mereka harus tetap tinggal di sini, maka Bai Ling dan yang lainnya pada saat ini akan mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling, Xiao Yan pada saat ini sedikit tertegun dan Xiao Yan tidak menunjukkan banyak ekspresi. Sementara itu ada hampir 1.000 orang di belakang Bai Ling pada saat ini juga menunjukkan kesungguhan mereka. Orang-orang di tim Bai Ling pada saat sebelumnya tentu saja telah melihat pertempuran di antara Xiao Yan dan Geling. Terlebih lagi Dong Hu juga benar-benar dipukul mundur oleh Xiao Feng. Dengan begitu orang-orang ini benar-benar menaruh rasa kagum kepada Yang Mulia Xiao Feng. Bai Ling juga pada saat ini tentu saja menyadari apa yang dirasakan oleh orang-orang di belakangnya. Bai Ling pada akhirnya lanjut berkata bahwa mulai sekarang mereka semua akan dipimpin oleh Yang Mulia Xiao Feng. Jika ada di tim Bai Ling yang pada saat ini memiliki keberatan maka dirinya bisa maju. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling tidak ada satu orang pun yang pada saat ini menolak apa yang diajukan oleh Bai Ling. Semua orang pada saat ini menganggap Xiao Feng benar-benar sangat hebat. Xiao Feng benar-benar telah memenangkan hati orang-orang ini dan mereka pada saat ini semuanya setuju dengan saran yang baru saja diungkapkan oleh Bai Ling. Semua orang pada saat ini segera menjawab bahwa mereka yakin dengan Yang Mulia Xiao Feng dan mereka akan mengikuti peraturan yang dibuat oleh Yang Mulia Bai Ling. Orang-orang di belakang Bai Ling pada saat ini benar-benar menyatakan keberpihakannya kepada Yang Mulia Xiao Feng.
Melihat hal ini orang-orang di belakang sosok Xiao Ling juga pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka tentu saja belum melihat apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Xiao Feng. Oleh karena itu pada saat ini mereka terheran-heran mengapa orang-orang ini mau mengikuti seorang yang mulia yang merupakan Dogat Bintang 2. Linger juga pada saat ini merasa sedikit kebingungan dengan ekspresi yang ditunjukkan oleh banyak orang di belakang Bai Ling. Terlebih lagi pada saat ini Bai Ling yang merupakan Dogat Bintang 3 juga tampaknya telah tunduk kepada Xiao Feng yang merupakan Dogat Bintang 2. Xiao Yan juga secara alami bisa melihat keheranan yang terpancar dari wajah sosok Xiao Ling. Xiao Yan pada saat ini bisa melihat bahwa sepertinya ada keraguan di wajah Xiao Ling. Namun karena Xiao Yan tidak akrab dengan Xiao Ling, Xiao Yan pada saat ini memutuskan untuk tidak berbicara. Bai Ling yang juga mengetahui situasi ini pada akhirnya mulai berbicara seolah-olah mewakili Xiao Yan. Bai Ling berkata jika ada kekhawatiran di dalam hati Xiao Ling pada saat ini dirinya tidak perlu memaksakan diri. Pada saat ini mereka memang akan mencari kekayaan dan hal tersebut tidak terlepas dari sebuah bahaya. Terlebih lagi waktu yang mereka miliki juga sangat singkat dan jika seseorang telah sampai di sana terlebih dahulu, dengan begitu maka kekayaan yang akan didapatkan oleh mereka tentu saja akan berkurang. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada saat ini sosok Xiao Ling terlihat sangat santai, tampaknya tidak menjadi permasalahan apakah mereka pada saat ini harus bergabung atau tidak. Terlebih lagi sumber energi berkilau 6 warna ini juga masih cukup menarik perhatian dari Xiao Ling. Tetapi meskipun begitu Xiao Ling tahu bahwa pada saat ini orang yang memegang kendali dan instruksi adalah Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Ling pada saat ini sedikit menoleh untuk melihat ekspresi dan Xiao Yan. Xiao Ling pada akhirnya tertegun sejenak sebelum akhirnya sosoknya mulai berbicara dengan sedikit malu. Xiao Ling berkata jika tidak keberatan maka mereka pada saat ini sepertinya akan lebih aman untuk bepergian bersama-sama. Setelah selesai berbicara Xiao Ling pada saat ini menundukkan kepalanya. Xiao Ling pada saat ini berpikir bahwa dirinya benar-benar takut Xiao Yan akan menolak mereka untuk bergabung. Sementara itu di sisi lain sosok Xiao Yan pada saat ini sedikit tersenyum. Xiao Yan lanjut berkata bahwa mereka semua berasal dari rumah yang sama. Oleh karena itu mengapa mereka pada saat ini harus merasa keberatan? Dalam hal ini mereka memiliki tujuan yang sama dan mereka harus pergi bersama-sama tanpa ada pun sedikit rasa ragu. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pun segera mengeluarkan peta. Sementara itu Xiao Ling pada saat ini sedikit terkejut dan memandang ke arah Xiao Yan dengan sedikit terpana. Setelah beberapa saat pada akhirnya Xiao Yan segera memandang kembali kepada semua orang. Setelah melihat peta Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa lokasi dari sumber energi berkilau 6 warna tidak jauh. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini menginstruksikan 2000 orang yang ada untuk mencari lokasi tersebut di sekitar. Pada akhirnya lebih-lebih dari 2000 orang pada saat ini segera menyebar dan mencari ke semua tempat. Sementara itu di sisi lain dari pegunungan yang jauh di posisi Xiao Yan. Pada saat ini ada sebuah bangunan kuno dengan banyak orang yang berkerumun. Ratusan sosok pada akhirnya sampai di tempat tersebut dan sosok yang memimpin adalah Dong Hu. Wajah Dong Hu pada saat ini terlihat muram dan dirinya benar-benar merasa sangat tidak senang. Begitu sampai di istana Dong Hu pada saat ini mengeluarkan sumpah serapah untuk orang-orang dari aliansi Dosian. Dong Hu berkata bahwa mereka benar-benar sangat terkutuk dan jika dirinya mengetahui hal ini akan terjadi, seharusnya dirinya menghabisi Bai Ling dan yang lainnya terlebih dahulu. Teriakan kemarahan dari Bai Ling ini secara alami segera menarik perhatian dari semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok di antara kerumunan juga mulai berbicara. Sosoknya bertanya mengapa Dong Hu baru saja datang dan dirinya marah-marah. Dong Hu pun menoleh ke arah suara sosok wanita dan pada saat ini memang seorang wanita segera keluar perlahan dari kerumunan. Sosok wanita dengan rambut putih dan pakaian putih pada saat ini keluar dan penampilannya sang cantik. Dong Hu pada saat ini pada akhirnya segera mulai berbicara kepada wanita tersebut. Dong Hu berkata bahwa peri racun benar-benar tidak tahu apa yang dialami oleh mereka.
mereka telah bertemu dengan orang-orang dari aliansi Dosian dan mereka telah dikalahkan. Seorang Dogat bintang 2 benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa terbayangkan dan dirinya pada saat ini benar-benar sangat kesal. Bantuan dari aliansi Dosian ini meskipun sedikit jumlahnya tetapi dirinya benar-benar sulit untuk dihadapi. Mendengar hal tersebut sosok wanita yang merupakan peri racun pun sedikit tersenyum. Sosoknya segera berkata apa yang pada saat sebelumnya Dong Hu takutkan. Terlebih lagi hanya seorang Dogat bintang 2 sementara Dong Hu memiliki kekuatan di Dogat bintang 3. Mendengar hal tersebut pada saat ini Dong Hu kembali mulai menjelaskan bahwa ada bala bantuan lain dari aliansi Dosian yang datang. Dengan begitu jumlah mereka akan bertambah menjadi ribuan sementara Dong Hu hanya memiliki pasukan sekitar 100. Pasukan yang bergabung dengan mereka pada saat itu benar-benar telah pergi kocar-kacir. Oleh karena itu mereka pada saat itu benar-benar kalah jumlah dan Dong Hu memutuskan untuk pergi. Selain itu pada saat ini sebaiknya mereka melakukan pembalasan dendam. Peri racun harus ikut bersama dengan Dong Hu dan mereka harus menghabisi orang-orang dari aliansi Dosian secepat mungkin. Mereka tidak boleh membiarkan sumber energi yang berkilau 6 warna jatuh ke tangan orang-orang dari aliansi Dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Hu pada saat ini peri racun pun sedikit tersenyum. Sosoknya lanjut berkata bahwa Dong Hu sepertinya benar-benar sangat senang bercanda. Bagaimanapun dirinya hanyalah seorang Dogat terlebih lagi dirinya baru berada di sini selama 3 tahun. Dengan begitu bagaimana mungkin dirinya bisa melawan orang-orang yang membuat Dong Hu ketakutan? Mendengar hal tersebut Dong Hu pada saat ini menghela nafas karena Dong Hu menyadari bahwa memang wanita ini tidak memiliki kekuatan yang kuat. Namun meskipun begitu ada banyak para ahli di sekitar si gadis beberapa sosok di antara mereka bahkan memiliki kekuatan Dogat bintang 3 dan mereka semua bisa diandalkan. Pada akhirnya Dong Hu pun segera berkata bahwa bagaimanapun mereka pada saat ini harus bergegas pergi ke sana. Dengan jumlah orang dan kekuatan orang yang pada saat ini berada di samping peri racun mereka akan bisa berhadapan dengan orang-orang dari aliansi Dosian ini. Terlebih lagi sumber energi berkilau 6 warna ini memiliki sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kultivasi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Hu peri racun pun pada saat ini mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu-ragu sejenak pada akhirnya sosoknya menoleh ke arah pria di sampingnya seolah-olah meminta pendapat. Pria tersebut pada akhirnya berkata bahwa hal tersebut mungkin saja bisa mereka lakukan. Dirinya pribadi tidak takut dengan jumlah orang yang disebutkan oleh Dong Hu. Selain itu sumber energi berkilau 6 warna juga benar-benar diperlukan. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria sosok Dong Hu pada saat ini seketika tersenyum. Pada akhirnya Dong Hu segera berkata bahwa mereka pada saat ini tidak bisa banyak basa-basi lagi dan harus bergegas. Mendengar hal tersebut peri racun pun seketika mengangguk sebelum akhirnya lanjut mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa mereka akan segera berangkat tetapi tujuan dari perjalanan ini adalah untuk menemukan sumber energi berkilau 6 warna. Tujuan mereka pada saat ini bukanlah untuk berurusan dengan aliansi Dosian. Mereka pada saat ini sebaiknya menghindari lebih banyak permusuhan dan fokus pada tujuan. Sosok di samping peri racun juga pada saat ini menganggukkan kepalanya. Sosoknya lanjut berkata bahwa itu memang benar terlebih lagi dari apa yang dirinya tahu. Kali ini ada banyak yang mulia yang diutus oleh orang-orang aliansi Dosian. Dengan begitu mereka benar-benar tidak boleh bertindak gegabah dan mereka harus fokus pada tujuan. Mendengar apa yang dikatakan oleh keduanya pada saat ini Dong Hu hanya bisa tersenyum pahit, tetapi meskipun begitu Dong Hu juga sangat senang karena mereka pada saat ini bisa segera pergi ke sana. Permasalahan apakah mereka bisa berurusan dengan aliansi Dosian atau tidak Dong Hu akan bisa memanipulasi hal ini. Pada akhirnya setelah disepakati mereka semua segera bergegas berangkat menuju ke tempat Xiao Yan. Sementara itu kembali ke kelompok Xiao Yan yang pada saat ini akhirnya telah menemukan keberadaan dari sumber energi berkilau 6 warna. Pada saat ini mereka menyadari bahwa tempat tersebut harus melalui celah di antara pegunungan. Namun untuk melintasi tempat tersebut pada saat ini terdapat banyak kabut yang beracun.
Selain itu ada banyak juga raungan binatang buas yang sepertinya berasal dari balik celah. Melihat situasi seperti ini, Bai Ling pada akhirnya bergumam bahwa dirinya khawatir tempat ini sangat berbahaya. Xiao Yan juga menganggukkan kepalanya dan pada saat ini kekuatan spiritual Xiao Yan seketika menyebar. Namun tidak lama setelah itu Xiao Yan menyadari tampaknya kekuatan spiritual juga pada saat ini dibatasi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera mulai berbicara kepada Bai Ling dan yang lainnya. Xiao Yan berkata bahwa jika mereka ingin menangkap anak harimau tentu saja mereka harus masuk ke sarang harimau. Akan ada bahaya jika mereka akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Selain itu pada saat ini ada juga kabut yang mengandung racun. Kekuatan spiritual Xiao Feng juga pada saat ini tidak bisa menembus dan mereka semua harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Oleh karena itu pada saat ini sepertinya mereka harus menetap di sini terlebih dahulu dan menyusun rencana. Bai Ling pun menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan pada saat ini segera lanjut berkata bahwa Xiao Yan harus memperbaiki beberapa pil anti racun terlebih dahulu. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan membutuhkan beberapa alkemis. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah kerumunan dan lanjut bertanya seharusnya ada beberapa orang alkemis di sekitar sini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Surga ke-9 banyak orang pada saat ini bergeming. Tidak lama setelah itu banyak alkemis berkata bahwa mereka tidak memiliki kemampuan alkemis yang mumpuni. Oleh karena itu pada saat ini mereka khawatir mereka tidak akan bisa membantu Yang Mulia Xiao Feng dengan maksimal. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa tingkat pemurnian alkemis ini tidaklah tinggi. Pil anti racun ini hanyalah pil tingkat rendah dan tidak terlalu sulit. Terlalu lambat bagi Yang Mulia Xiao Feng untuk memperbaikinya sendiri dan dirinya pada saat ini membutuhkan orang. Setidaknya pada saat ini dirinya membutuhkan 2 orang untuk memurnikan 4.000 pil. Mereka harus bersiap dengan cepat karena mereka membutuhkan pil tersebut untuk bisa memasuki celah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Surga ke-9 pada akhirnya banyak alkemis segera melesat satu demi satu. Ada lebih 100 orang di antara mereka tetapi pada akhirnya Xiao Yan menyeleksi mereka dan segera mempekerjakan 50 orang. Setelah mendapatkan banyak alkemis ada permasalahan yang pada saat ini dihadapi oleh mereka. Xiao Yan berpikir bahwa pada saat ini bahan obat untuk memurnikan ramuan tersebut tidaklah cukup. Namun beruntung bahan ini adalah bahan sederhana dan Xiao Yan telah menemukan beberapa bahan obat ketika Xiao Yan memasuki area ini. Xiao Yan pada akhirnya mengatur Yang Mulia Bai Ling beserta dengan pasukannya untuk mencari ramuan-ramuan yang diperlukan. Bai Ling pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini bergegas pergi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memulai proses pemurnian bersama dengan 50 alkemis yang ada. Di sisi lain Xiao Ling pada saat ini memimpin banyak orang untuk melindungi tempat dan melindungi para alkemis yang melakukan pemurnian. Pada akhirnya pemurnian ini benar-benar berjalan lancar dengan semua orang yang benar-benar kagum dengan kemampuan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Xiao Feng. Xiao Yan benar-benar memurnikan obat dengan sangat cepat. Mereka benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Yang Mulia Xiao Feng memiliki kemampuan alkemis yang sangat mumpuni. Tidak banyak alkemis yang jago di aliansi Douxian dan mereka baru pertama kali melihat seorang alkemis yang memiliki kemampuan seperti ini. Pada akhirnya hanya dalam waktu 10 hari semua bahan telah dikumpulkan dan semua pemurnian telah diselesaikan. 4.000 pil pada saat ini benar-benar telah dibuat dan semua orang seketika berbinar. Semua orang juga pada saat ini benar-benar merasa sangat kagum dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Terlebih lagi mereka juga menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia Surga ke-9 juga mementingkan para anggotanya. Dirinya benar-benar rela tidak beristirahat dan lanjut memurnikan pil hanya untuk para anggotanya. Yang Mulia Xiao Feng benar-benar memikirkan bagaimana cara agar semua orang bisa memasuki celah. Semua orang pada akhirnya benar-benar menaruh hati kepada Yang Mulia dari Surga ke-9. Namun bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini merasakan kegembiraan,
Di atas langit pada saat ini banyak ledakan dan gemuruh segera terdengar di telinga semua orang. Bersamaan dengan hal tersebut energi yang penuhi dengan kekerasan pada saat ini seketika melonjak dari atas langit. Kilatan cahaya berwarna merah pada saat ini melesat ke arah kerumunan. Xiao Yan yang menyadari hal tersebut pada akhirnya segera membuka mulutnya dan Void Shuttle segera dilesatkan. Pada akhirnya benturan segera terjadi ketika kilatan cahaya berwarna merah berhadapan dengan Void Shuttle. Gelombang energi menyebar ke segala arah dan setelah beberapa saat semua orang menatap ke arah langit dan pada saat ini sudah ada ribuan orang yang melayang di udara. Bai Ling pada saat ini juga menyipitkan matanya setelah menyadari bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Sementara itu di sisi lain sosok dari Dong Hu juga pada akhirnya bergegas maju. Bai Ling pada saat ini tanpa sadar berteriak menggumamkan nama Dong Hu dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain Dong Hu juga pada saat ini menatap ke arah Bai Ling sebelum akhirnya sosoknya seketika berbicara. Dong Hu berkata bahwa bukankah tidak baik bagi Yang Mulia Bai Ling untuk tinggal di sini lebih lama? Sebaiknya mereka pada saat ini segera pergi jika mereka tidak ingin berakhir dengan kematian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dong Hu, Xiao Yan yang masih tetap tenang pada saat ini segera meledek ke arah Dong Hu. Xiao Yan berkata bahwa Dong Hu benar-benar berisik. Sejujurnya Dong Hu merupakan orang yang kuat tetapi Dong Hu benar-benar memiliki mulut yang besar. Apakah Dong Hu pada saat ini telah meningkatkan keberaniannya setelah membawa banyak bala bantuan? Xiao Feng ingin tahu apakah pada saat ini Dong Hu berani bertempur satu lawan satu berhadapan dengan Xiao Feng. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Feng pada saat ini Dong Hu mengerutkan kening. Dong Hu merasa sangat marah tetapi ketika Dong Hu hendak berbicara, peri racun pada saat ini segera melangkah dan menghentikan Dong Hu. Dokter peri kecil pada saat ini menatap ke arah kerumunan yang berada di bawah. Sementara itu di sisi lain melihat kemunculan dari peri kecil Xiao Yan pada saat ini benar-benar tertegun. Sosok cantik ini memiliki tubuh yang ramping dengan rambut putih yang terurai. Matanya terlihat tenang dan ketika dirinya menatap ke arah kerumunan, Xiao Yan memiliki perasaan yang akrab melihat wajah yang benar-benar sangat familiar. Xiao Yan mau tidak mau segera bergumam mungkinkah ini adalah dokter peri kecil? Xiao Yan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa keberadaan sosok yang sangat familiar ini bisa berada tepat di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan benar-benar bingung memikirkan apa yang pada saat ini terjadi. Sosok ini benar-benar adalah dokter peri kecil tetapi Xiao Yan berpikir bahwa hal ini tidak mungkin terjadi. Xiao Yan pada saat ini terus bergulat dengan pemikirannya dan Xiao Yan benar-benar hanya bisa terdiam karena sudah lama menahan kencing.